Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Kali ini saya buat donat dua ukuran juga. Yang ini 20 gram dan yang ini 40 gram. Ini antep banget, donatnya terlihat kokoh. Dan ini donatnya empuk banget, lembut banget. Dan ini hanya menggunakan satu telur saja. Donatnya empuk, lembut, seratnya ini halus, kelihatan ya teman-teman. Tuh, donatnya empuk, seratnya juga halus. Dan soal rasa jangan diragukan lagi ya. Mau tahu rahasianya, simak terus videonya sampai selesai. Dan barangkali ini bermanfaat ya untuk ide jualan atau sekedar cemilan di rumah. Oke, tontonnya sampai selesai ya. 500 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra kembar. 60 gram gula, 40 gram susu bubuk full cream, 7 gram ragi instan, kemudian 3 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Oke, selanjutnya masukkan 1 butir telur. Ini hanya menggunakan satu saja ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 240 ml. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Kemudian ini diaduk terus ya. Aduk dengan baik ya supaya menghasilkan donat yang bagus ya. Kali ini saya mau buat donat dua ukuran. Yang satu ukuran 20 gram, kemudian yang beberapa biji itu pakai ukuran 40 gram ya. Karena ada pesanan untuk donat ulang tahun. Oke, jika sudah tercampur rata, ini kita mixer. Atau jika tidak ada mixer, boleh diuleni menggunakan tangan ya. Mixer adonan hingga setengah kalis. Kemudian masukkan butter. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, ini kameranya tadi ternyata belum nyala. Jadi 60 gram butter, 7 gram garam, dan saya pakai setengah sendok teh SP ya. Kemudian ini dimixer kembali hingga adonan benar-benar kalis. Dan jangan lupa sesekali nanti adonannya dibalik ya, supaya kerja mixer itu tidak berat ya. Lalu mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Oke, ini sudah kalis, kita pindahkan ke alas dan ini kita bulat padatkan dulu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya timbang adonan sesuai dengan kebutuhan. Ini saya timbang 20 gram dan 40 gram. Selanjutnya bulat padatkan adonan. Ini sesuai selera masing-masing aja ya. Mau dibulatkan cara seperti ini, cara seperti saya nih, seperti ini ya boleh. Mau cara yang lain juga boleh. Bebas aja, yang penting bentuknya bulat ya. Bulat seperti bakso. Seperti bakso. Oke, jika masih ada adonan yang terbuka, ini kita cubit-cubit aja supaya hasil donatnya bagus ya teman-teman. Di bagian pembulatan ini adonan itu jangan terlalu diremas-remas ya, karena menurut saya ya, jadi serat donatnya itu nanti akan rusak, sehingga nanti akan mengakibatkan donat bantat dan tidak berwhitering. Oke, jika semuanya sudah selesai, ini langsung akan saya pipihkan. Dimulai dari yang pertama kita bulatkan. Ini tidak saya diamkan dulu atau diistirahatkan lagi ya, karena selama kita membulatkan adonan dari yang pertama sampai yang terakhir itu sudah mengalami proofing ya. Jadi setelah selesai yang terakhir, ini langsung aja kita pipihkan yang pertama ya. Dan ini trik supaya adonan kecil hasil besar ya. Nah, ditarik-tarik aja seperti ini, tapi dengan pelan-pelan ya. Dan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya. Oke, selanjutnya ini lubangi adonan. Bisa menggunakan alat pembolong atau spuit. Ini saya selalu menggunakan ujung spuit yang paling kecil ya. Ini tujuannya supaya lubangnya rapi aja ya teman-teman. Dan saya tidak menggunakan alat pembolong, karena jika menggunakan alat pembolong otomatis adonannya ini berkurang ya. Jadi tidak utuh 20 gram. Jika saya menggunakan ujung spuit yang kecil,
itu hanya sedikit saja ya lubangnya, makanya saya lebarkan lagi dengan cara diputar-putar seperti tadi ya. Oke, ini kita tutup dulu ya karena khawatir permukaan adonannya kering, jadi sambil kita kerjakan jadi adonannya sambil ditutup ya, supaya tidak kering permukaannya ya, karena kalau kering nanti akan pecah-pecah ya, jadi tidak mulus lagi ya teman-teman, dan akan sulit jika dibentuk. Nah, ini teman-teman trik rahasia nih sebenarnya ya. Tapi saya harus bocorkan nih ke teman-teman, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat ya. Nah, ini supaya donat tidak banyak gelembung, jadi kita tekan saja ke seluruh pinggir donat. Dan ini juga bisa untuk trik adonan kecil menghasilkan donat yang besar ya. Dan ini nanti kita bisa merasakan jadi adonan ini bagian mana yang ada gelembung udara dan bagian mana yang tidak ada gelembung udara. Nah, di sini bisa kita ratakan ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai scraper ratakan kembali dan nanti gelembungnya akan keluar lagi. Jadi terus aja seperti itu sampai gelembungnya habis ya teman-teman. Jadi nanti hasil donatnya itu seratnya padat ya, tidak ada yang kopong-kopong gitu ya, atau yang apa ya, berongga gitu ya. Tapi ini tekannya dengan pelan aja ya teman-teman, jangan pakai tenaga dalam ya. Karena nanti khawatir donatnya ketipisan, malah nanti jadi bantat ya, tidak berwhite ring. Jadi kita tekan pelan saja, pakai perasaan. Jangan pakai emosi ya. Pelan-pelan. Nah, ini bisa sambil kita tarik gitu ya untuk memperbesar diameter adonan ya, dan nanti hasilnya tuh akan menul bagus ya. Nah, ini saya lubangi menggunakan ujung split yang kecil. Ini tujuannya supaya rapi aja ya lubangnya. Jadi kalau pakai telunjuk, pakai jari biasanya tuh suka apa ya, kurang rapi gitu. Makanya saya selalu besarkan lubangnya tuh dengan cara diputar-putar sambil ditarik-tarik. Nah, dan ini pun akan menentukan ya seberapa besar ukuran donat yang kita inginkan gitu ya. Jadi diameternya tuh nanti bisa lebar ya. Selanjutnya proofing adonan, untuk waktunya disesuaikan saja ya. Oke, ini untuk selanjutnya saya akan pipihkan. Ini yang tadi saya timbang seberat 40 gram ya. Karena ini ada pesanan donat ulang tahun, jadi sekalian aja saya buatnya itu 2 ukuran ya. Nah, ini tekan pelan aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya akan menggunakan cetakan ya teman-teman. Dan ini saya buat 7 biji untuk ukuran besar dengan timbangan 40 gram. Dan yang dibutuhkan itu cuma 6 biji atau setengah lusin ya, tapi saya buat lebih, jadi khawatir ada yang rusak gitu ya. Oke, ini saya pipihkan dulu semuanya. Untuk selanjutnya akan saya cetak ya. Nah, ini saya gunakan cetakan dengan ukuran diameter 8 cm ya. Nah, seperti ini kita tekan saja. Selanjutnya kita lubangi donat menggunakan alat pembolong seperti ini. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini permukaannya udah agak kering gitu ya, sehingga donatnya itu ketika ditekan ya agak keriput-keriput seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini nanti akan mengembang kembali dan nanti keriputnya akan hilang ya. Padahal tadi sudah saya tutup menggunakan plastik ya, tapi anginnya emang tadi tuh rada kencang sehingga kena udara ya. Oke, dan ini adonan yang pertama ya, yang ukuran 20 gram. Ini sudah mengembang selama kita membulatkan yang lainnya ya. Jadi selesai yang terakhir, ini saya langsung panaskan minyak. Jadi untuk waktu proofingnya teman-teman ditentukan dengan suhu udara di tempat masing-masing juga ya. Oke, ini minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng ya. Ini saya goreng yang 20 gram dulu. Yang pertama tadi kita bentuk.
Dan buat teman-teman yang bertanya, saya gorengnya pakai minyak apa? Nah, ini saya gunakan Sanko ya teman-teman. Jika Sankonya lagi kosong, saya pakai Tropical, atau jika keduanya tidak ada, saya gunakan minyak yang ekonomis yang merek kita. Dan itu sih tidak masalah ya. Tapi memang sih sebenarnya ya bagusan sih Sanko ya. Jadi setelah kita pakai satu kali itu, jadi minyaknya masih bening ya teman-teman, jadi masih bisa kita gunakan lagi. Kalau pakai minyak yang ekonomis, eh, jika kita pakai satu kali saja, itu minyaknya tuh sudah agak kental gitu ya. Jadi saya tidak pernah memakai ulang ya teman-teman. Setiap kali saya membuat donat selalu minyak baru ya teman-teman. Jadi minyak sisa goreng donat itu bisa kita gunakan untuk masak ya teman-teman. Jadi hemat budget ya. Masaknya tidak perlu beli minyak lagi. Dan saya tidak sarankan untuk pakai minyak yang curah atau yang kiloan ya. Karena saya khawatir menyerap minyak ya ke donatnya. Jadi saya selalu gunakan minyak yang kemasan. Dan saya juga tidak menggoreng menggunakan minyak padat ya teman-teman. Dulu sih pernah coba-coba ya menggunakan minyak padat, dan memang hasil donatnya tuh tidak menyerap minyak, tapi menurut saya si donatnya itu jadi cenderung kering ya. Jadi saya kurang suka gitu. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan minyak biasa saja ya. Karena ya menurut saya juga nih, minyak padat ya tentunya pasti ada bahan kimianya ya. Kenapa donat tidak menyerap minyak gitu ya. Dan namanya donat ya teman-teman, walaupun tidak menyerap minyak, seapapun tidak menyerap minyak ya, yang namanya digoreng pasti ada minyaknya ya, ada bekas minyak gitu ya. Karena namanya donat ya digoreng, kalau roti ya dipanggang, kalau bakpao ya dikukus. Nah itu baru tidak berminyak ya teman-teman. Namanya donat pasti digoreng kan, ya pasti ada bekas minyak ya. Tapi ya yang namanya menyerap minyak itu, minyaknya tuh menyerap sampai ke dalam ya. Dan itu banyak faktor ya teman-teman. Bisa karena minyaknya belum panas, atau bisa karena donatnya kelewat mengembang, atau bisa juga adonan yang kelembekan ya. Nah, jadi banyak faktor ya teman-teman, atau faktor dari minyaknya sendiri ya teman-teman. Dan jujur ya teman-teman, saya akui ya, setiap kali saya membuat donat, pasti karakter adonan itu berbeda ya. Ya walaupun bedanya hanya sedikit-sedikit ya, beda tipis, itu pasti ada perbedaan ya teman-teman. Walaupun saya menggunakan resep yang sama gitu, pasti perbedaannya tuh ada gitu. Tapi ya tidak tidak jadi masalah gitu. Selama kita mengolah bahannya dengan baik, jadi donatnya pun nanti akan bagus ya, dan tidak menyerap minyak. Dan ini pun bisa disebabkan karena dari bahan-bahan yang kita gunakan ya. Misal tepung, walaupun tepungnya satu merek ya, terkadang itu pun berbeda-beda ya. Ada yang menyerap air banyak, ada juga yang sedikit seperti itu. Atau bisa juga disebabkan dari bahan lainnya, misal ragi yang kita pakai merek apa, atau bread improver yang kita gunakan itu merek apa. Nah itu juga bisa berpengaruh ya. Dan susu bubuk pun itu bisa berpengaruh ya. Pengalaman saya pernah menggunakan susu bubuk yang repack ya, dan itu pun ada yang susu bubuk untuk kue kering ya. Jadi teksturnya itu seperti garam dapur ya, jadi agak berat gitu. Nah itu saya pernah pakai, jadi kurang bagus ya untuk di donat ya. Dan itu bisa menyebabkan juga menyerap minyak teman-teman. Jadi kenapa donat menyerap minyak, itu banyak faktor ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita goreng semua, dan ini hasilnya terlihat mulus-mulus ya. Ini hasil semuanya. White ringnya juga lumayan. Dan ini yang tadi saya timbang seberat 20 gram.
Dan ini yang menggunakan trik dengan cara ditarik-tarik supaya adonan kecil hasil besar ya. Dan ini memang terlihat lebih lebar ya. Kemudian yang ini tidak saya tarik-tarik, ini kelihatan lebih kecil ya. Jadi memang untuk ukuran donat bisa kita tentukan sendiri ya pada saat pembentukan ya teman-teman. Oke, dan yang ini yang saya timbang seberat 40 gram, ini menggunakan cetakan. Ini terlihat lebih kokoh dan antep banget ini karena memang 40 gram. Dan ini saatnya yang kita tunggu-tunggu. Ini donatnya empuk banget, lembut, seratnya tuh udah terlihat ya, lembut, halus tuh, empuk banget donatnya. Walaupun ini menggunakan 1 telur ya teman-teman. Dan ini tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi rahasianya sudah saya sebutkan semua ya di resep tadi ya teman-teman. Dan ini hasil donatnya empuk, lembut, dan enak. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Yang sudah like, comment, subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.